ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu dan hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa di tempat yang mudah-mudahan penuh berkah ini ya, dalam rangka untuk thalabul ilm, mencari ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Rasul ya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau. Pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang ya, asbabu sa'adatil usrah. Itu dalam bahasa Arab ya. Jadi sebab-sebab yang membuat suatu keluarga itu bahagia. Atau dalam tema yang di-share di poster ya, mewujudkan keluarga bahagia sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Ini adalah perkara penting karena setiap kita punya keluarga, ya. Setiap kita punya keluarga, baik mungkin keluarganya kecil atau keluarga besar. Yang jelas kita semua punya keluarga, makanya kita hadir ya, wujud di dunia ini karena ada keluarga tentu saja. Dan tentu kita berharap keluarga kita ini menjadi keluarga yang bahagia ya. Rumah yang kita tempati ya, apapun ya, rumah yang dimaksud ini menjadi rumah yang menyenangkan ketika semua anggota keluarga kumpul di rumah itu. Nah, tentu seorang suami senang jika melihat wajah istrinya gembira, pun demikian seorang istri senang kalau melihat suaminya selalu ceria. Begitu pula anak-anak senang kalau melihat bapak ibunya tentram, selalu tersenyum. Nah, dan kedua orang tua tentu juga senang jika anak-anak bahagia, gembira tinggal di rumah gitu ya. Nah, itu kira-kira gambaran keluarga yang ya bahagia. Nah, lalu bagaimana caranya itu supaya bisa terwujud keluarga yang bahagia tersebut? Para ulama mengatakan jika ya suatu keluarga itu bahagia karena keluarga adalah unsur dari masyarakat gitu ya. Unsur dari masyarakat besar yang terdiri dari keluarga-keluarga. Maka dikatakan al-usratu asasul mujtama. Al-usratu asasul mujtama. Keluarga itu sebenarnya pondasi masyarakat. Jika keluarga bahagia, keluarganya stabil gitu ya, mustaqir, maka masyarakat yang ada di keluarga-keluarga yang bahagia itu menjadi masyarakat yang juga stabil dan masyarakat yang bahagia. Nah, itu dimulai dari keluarga. Nah, oleh karenanya penting ibu-ibu dan hadirin sekalian, kita mempelajari bagaimana cara ya, membangun, mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga bahagia bukan berarti keluarga yang tidak punya masalah.
Bukan, karena kehidupan pasti ada masalah. Lalu bagaimana? Keluarga bahagia adalah keluarga yang mampu menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dengan cara yang benar, cara yang baik, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi, sehingga akhirnya bisa melewati setiap persoalan yang dihadapi, bisa keluar dari setiap kesulitan yang ada. Masalah pasti ada. Nah, jadi keluarga bahagia itu bukan keluarga tanpa masalah, karena masalah selalu ada. Lalu tadi, keluarga bahagia adalah keluarga yang mampu menghadapi, menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dengan baik, ya, sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya. Kemudian yang pasti dalam keluarga itu ada yang disebut dengan, ya, aslun wa far'un. Jadi al-usratu tatakawwanu min aslin wa far'in. Sebuah keluarga itu terdiri dari yang pokok dan yang cabang. Yang pokok dalam bahasa Arab disebut aslun, yang cabang disebut dengan far'un. Nah, maka kita sering mendengar ada istilah, ya, li usulihim wa furu'ihim. Usul, furu'. Usul itu yang pokok. Nah, kalau dalam nasab, usul itu ke atas, furu' itu ke bawah. Usul itu ya bapak, kakek, buyut itu usul. Furu', anak, cucu, buyut itu furu' namanya. Dalam konteks yang lebih sempit keluarga, maka aslul usra adalah suami istri. Furu'nya al-aulad, simaru az-zawaj. Nah, sementara cabang dari keluarga adalah anak-anak sebagai buah dari pernikahan. Nah, ini satu hal penting yang perlu sama-sama kita sadari. Maka jika asal atau yang pokok dari keluarga bahagia, kemudian cabangnya yaitu anak-anak bahagia, berarti di situ sudah wujud tuh, hadir kebahagiaan dalam keluarga tersebut. Maka kita sebut itu keluarga bahagia. Nah, dan setiap orang, kata saya Sulaiman, ya, bin Salim, ya, bin Salimillah Ar-Ruhaili, beliau mengatakan setiap orang pasti ingin memiliki keluarga yang bahagia. Tapi sayang memang cara orang mewujudkan keluarga bahagia itu macam-macam, berbeda-beda, tentu sesuai dengan kadar ilmu masing-masing. Nah, ini yang insya Allah kita akan pelajari, ya, ibu-ibu dan hadirin sekalian, ya, gimana caranya. Fakta di lapangan ada, ya, disebutkan faminan nasi man zanna anna sa'adata fi jam'il amwal. Ada sebagian orang yang mengira bahwa keluarga bahagia itu adalah keluarga yang hartanya banyak, gitu. Hartanya banyak, mungkin mobilnya banyak, rumah mewah. Ada orang yang mengira seperti itu. Nah, apakah betul? Ternyata tidak, gitu. Banyak orang dia hartanya banyak, kendaraan bagus-bagus, rumah mewah, ternyata tidak bahagia, gitu. Bapaknya sibuk bekerja cari uang, sibuk berbisnis, waktunya habis untuk itu, jarang berinteraksi dengan anak-anak, kurang memperhatikan istrinya misalnya. Ada, Bu, ya. Jadi suami sibuk cari uang, istrinya sibuk juga cari uang, karena ingin ngumpulin harta. Karena apa? Dalam pikiran mereka keluarga bahagia itu yang kaya raya, hartanya banyak. Akhirnya dua-dua sibuk. Bukan berarti tidak boleh, boleh saja. Nah, cuma ketika sibuk ngumpulin harta, akhirnya, ya, ada potensi anak tidak diperhatikan. Ya, masing-masing fokus dengan pekerjaannya, anaknya dibiarkan. Nah, ini itu berbahaya, ya. Akhirnya anak sibuk dengan dunianya sendiri. Kalau masih kecil mungkin kita bisa awasi, ya. Tapi kalau udah agak membesar, kalau semua orang tua fokus cari harta, gitu, ya. Nah, itu nanti yang ada justru bukan kebahagiaan,
Ya. Yang ada justru ya sengsara, misalnya ketika anaknya akhirnya terjerumus narkoba karena kurang diperhatikan oleh orang tuanya, terjerumus dengan pergaulan bebas. Jadi bukan lagi kebahagiaan tuh kalau itu sudah terjadi, walaupun mungkin hartanya banyak. Maka kata saya Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, bukan itu hakikat kebahagiaan sebuah keluarga. Itu bukan dilihat dari sisi banyaknya harta. Ada juga ya orang yang mengira bahwa keluarga bahagia itu yang banyak anak. Ada juga ya, walaupun mungkin kalau di zaman sekarang agak sulit ya, karena masing-masing kalau ibu-ibu ditanya di zaman sekarang, saya kira mungkin juga ibu-ibu di sini ya, kalau ditanya, Bu, kira-kira kalau punya anak maksimal berapa? Kira-kira rata-rata ibu-ibu zaman sekarang berapa jawabnya kira-kira? 2 saja kan gitu. Maksimal 4 gitu ya. Maksimal 4. Kalau zaman dulu ya 12 ya. Bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Nah, memang dalam Islam banyak anak itu suatu keutamaan. Makanya Rasul menyuruh para sahabat itu untuk menikahi wanita yang al-walud. Walud itu yang potensial punya banyak anak. Karena Rasul itu ya beliau bangga ketika umatnya banyak. Nah, supaya banyak bagaimana? Setiap keluarga muslim anaknya banyak. Itu. Tetapi jika banyak anak ya, tadi dianggap sebagai sumber kebahagiaan, ya, sementara ya, mereka akhirnya lalai sibuk ngurusin anak, sibuk mewujudkan keinginan anak, lupa sama Allah. Nah, ini nggak benar juga. Maka dalam surah At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian ya bermegah-megah ya. At-Takasur itu artinya dari kata kasir, memperbanyak harta dan anak. Itu telah membuat kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian kelak nanti mati ya, masuk ke kuburan baru selesai. Banyak orang yang selama hidup sibuk memperbanyak harta, sibuk memperbanyak anak. Itu dulu, yang kedua ya. Kalau yang pertama saya kira sampai sekarang masih seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, itu juga bukan ya. Banyak harta, banyak anak bukan juga, bukan ya tanda bahwa keluarga itu bahagia. Nah, dan bukan penyebab yang bisa membuat suatu keluarga itu bahagia. Ada juga disebutkan sebagian orang mengira kebahagiaan keluarga itu jika di rumah itu banyak ya tempat atau alat-alat bermain untuk anak gitu ya. Kan ada artis tuh ya, rumahnya itu semua wahana permainan yang biasa ada di tempat-tempat wisata itu dia beli kan. Kalau Bapak Ibu ngikutin berita ada tuh ya, supaya anaknya seneng gitu, apa aja ada permainan. Nah, itu juga bukan. Tapi ada sebagian orang mengira seperti itu. Nah, lalu apa yang bisa menjadi sebab sebuah keluarga itu bahagia? Nah, di sini katakan id as-sa'adatu rohatul qalbi wa tu'maninatuhu wa amnuhu wa sururuhu wa zawaluhu mumihi wa gumumihi wartiyahul insan liman yusyarikuhu fi hayatihi fi baitihi. Nah, ini. Jadi kebahagiaan dalam keluarga itu adalah apa? Ketika hati setiap anggota keluarga itu nyaman. Ketika hati setiap anggota keluarga yang ada di rumah itu tenang. Ketika hati setiap anggota yang ada di rumah itu merasa aman, merasa gembira, ya, tidak bersedih. Nah, itulah keluarga bahagia. Jadi semua yang ada di rumah itu sama-sama gembira. Nah, itu ibu-ibu dan hadirin sekalian ya, wujud dari keluarga yang bahagia. Nah, lalu
caranya bagaimana? Gitu. Di sini disebutkan di antara sebab yang sekaligus ya cara untuk mewujudkan keluarga bahagia adalah an yahriso kullu wahidin minal usrati ala tahqiqil imani wal amali salih. Ini yang pertama. Jadi setiap anggota keluarga yang ada di rumah itu semangat untuk bagaimana ya betul-betul menjadi manusia yang beriman. Ya, tadi ala tahqiqil iman wal amali salih. Dan berusaha untuk selalu beramal soleh. Ini sebab paling pokok nih. Dalilnya Bapak Ibu, kita bisa lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Kalau Bapak Ibu, ibu-ibu bawa Al-Quran Android itu buka surah An-Nahl ayat berapa? 97. Nah, kita bisa baca bagaimana Allah menjelaskan kesudahan orang yang berusaha untuk menyempurnakan imannya dan beramal soleh. Sudah ketemu ya ibu-ibu? An-Nahl ayat berapa? 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Itu apa artinya ibu-ibu? Apa artinya? Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, wa huwa mu'minun, apa kata Allah? Maka pasti akan kami berikan kehidupan kepada mereka, kehidupan yang baik. Nah, hayatan thayyibah. Terus apa lagi Bu? Yang kedua, dan akan kami berikan kepada mereka pahala yang lebih baik, yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, dari surah An-Nahl ayat 97 inilah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, hafizahullah taala, beliau berkesimpulan ya, jadi kalau ingin keluarga kita bahagia, punya kehidupan yang baik, maka iman disempurnakan, amal soleh dilakukan, gitu. Karena orang yang sudah diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Ta'ala, tidak akan mungkin ada orang yang bisa mengeruhkan suasana rumahnya. Karena Allah yang sudah berikan kehidupan yang baik kepada dia. Nah ini, jadi nggak ada orang yang bisa. Seandainya jin, manusia semua berkumpul untuk merusak, mengeruhkan keluarga yang oleh Allah sudah diberikan kehidupan yang baik, tidak mungkin bisa. Kata saya Sulaiman, kenapa? Li'anna alladzi thayyaba hayatahu wallahu azza wa jalla. Karena yang telah menjadikan kehidupan mereka itu baik Allah. Jin, manusia nggak bisa. Mungkin ada orang nggak senang gitu ya, ingin membuat keluarga kita berantakan gitu ya. Sementara kita berusaha terus untuk menyempurnakan iman kita, berusaha untuk mewujudkan amal soleh di rumah kita. Nah, janji Allah dua, Allah akan berikan kehidupan yang baik, yang kedua Allah akan berikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kalau sudah begitu, siapapun nggak bisa tuh mengeruhkan, ya, merusak keluarga yang oleh Allah sudah diberikan kehidupan yang baik. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ya ibu-ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Karena keluarga mukmin tentu saja mukmin yang berilmu. Nah ini penting ya. Karena iman itu bisa menjadi sempurna kalau ada ilmu. Kalau mukmin tanpa ilmu itu repot juga ya. Keluarga yang betul-betul berusaha untuk menyempurnakan iman mereka dan tadi
berilmu lalu berusaha untuk beramal soleh, ya, dia tahu ya bagaimana cara menyelesaikan setiap persoalan. Nah, di sini sebutkan misal dalam hidup ini kan ada naik turun ibu-ibu. Kadang ada kalanya rezeki kita lancar, ada kalanya rezeki surut. Setiap keluarga nampaknya mengalami hal itu ya. Pada umumnya. Nah, atau kadang ada kalanya tidak ada masalah, kadang-kadang ada masalah, banyak masalah bahkan. Nah, keluarga yang betul-betul mukmin tadi, dia berilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmunya karena itulah amal soleh. Dia tahu idza asobathum as-sarra syakara wa idza asobathum ad-dharra sabara. Kalau dia tertimpa kelapangan, mendapatkan kelapangan, kemudahan, maka mereka yang ada di rumah itu syukur semua. Bersyukur bukan hanya secara lisan, hati juga, dan termasuk al-jawari. Jawari itu anggota tubuh yang lain, syukur sama Allah Ta'ala, memperkuat amalnya karena kesyukuran mereka terhadap nikmat yang Allah sudah berikan gitu ya. Tapi sebaliknya, in asobathum ya ad-dharra, kalau mereka tertimpa kesulitan, sobaro, mereka paham, sabar karena pasti ada akhirnya. Maka kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'mini, sungguh mengagumkan urusan orang mukmin itu. Nah, ini ya, wa huwa mu'minun tadi, syaratnya harus beriman. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu. Ya. Inna amrahu kullahu ya lahu khair. Semua urusan orang mukmin itu selalu baik. In asobathu sarra'u sakaru. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kebahagiaan, dia bersyukur, fakana khairan lahu, dan itu baik untuknya. Wa in asobathu dharra'u sabara. Dan apabila tertimpa kesulitan, dia paham ini nggak mungkin terjadi kecuali atas masyiah, kehendak Allah Ta'ala. Maka mereka sabar. Allah sedang menguji kita. Sabar. Ya. Fakana khairan lahu, dan itu baik untuk dia. Walaisa dzalika illa lil mu'mini, kata Rasul. Dan itu tidak terjadi kecuali hanya bagi orang mukmin. Hanya orang mukmin yang bisa seperti itu. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak serta ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain ya. Jadi kalau kita ingin menjadi keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, tadi sempurnakan iman, wujudkan iman di rumah kita, amal soleh dihidupkan di rumah kita. Itu yang paling pokok, yang pertama. Nah, makanya Rasul nyuruh para sahabat itu dalam membangun rumah tangga, pilih gitu pasangan yang baik secara agama, agar mudah tadi mewujudkan keimanan yang sempurna di rumah kita. Saya kira hadisnya sangat masyhur ya. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa seorang wanita itu dinikahi karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya atau hasabnya, dan karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Maka utamakan, pilih yang agamanya bagus, tidak akan rugi. Itu sebenarnya dalam rangka tadi ketika sudah jadi rumah tangga mudah gitu mewujudkan iman ya, sama-sama berusaha menyempurnakan iman dan amal soleh di rumah tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Yang pertama. Lalu yang kedua, ini dalam kitab Asbabu Sa'adatil Usrah ya, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, kata beliau apa? Ya. Wa huwa an yuqama fil buyuti zikrullahi azza wajal. Keluarga bahagia itu di antara penyebabnya dia senantiasa anggota keluarganya berusaha untuk menghidupkan zikir di rumah. Zikir di rumahnya. Nah, ini. Rumah yang biasa digunakan untuk berzikir, maka rumah itu akan hidup. Ya.
rumah tersebut akan hidup, ada aura ketenangan di dalam rumah tersebut. Karena hati orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah pasti tenang. Dan itu ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Suami yang senantiasa zikir menghadapi persoalan tenang. Istri yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika juga ada persoalan tenang. Karena Allah yang memberikan ketenangan kepada mereka. Hidup zikir di rumah, gitu ya. Nah, ini. Pun demikian dengan anak-anak ya. Akan menular kepada mereka jika orang tuanya setiap kali ada persoalan selalu dihadapi dengan tenang karena ahlu zikir. Jangan sebaliknya, hidup di rumah kita nyanyian-nyanyian, musik-musik nggak jelas gitu ya. Ada nggak ibu-ibu rumah tangga yang di rumah itu sering terdengar suara musik-musik? Ada kan? Bahkan ya mengganggu tetangga itu ada. Nah, keluarga yang hidup di rumahnya bukan zikir tapi musik, itu tidak akan tenang. Ya. Mereka mengira itu mungkin membuat tenang hati jiwa, enggak. Itu tipuan syaitan. Itu tipuan syaitan. Nah, bahkan dikatakan ya, kalau di rumah-rumah itu ada zikir-zikir syaitan. Apa zikir syaitan? Ginaun fil buyut, musiko. Misal ada nyanyian-nyanyian di rumah tersebut, ada musik. Nah, ini mimma sabbaba katsiran minas saqo fil buyut. Ini justru ya kebanyakan menjadi sebab adanya kesengsaraan di rumah itu. Nah, maka ibu-ibu kalau yang di rumahnya masih biasa nyalakan musik, ya itu sebaiknya dihentikan. Zikir yang dihidupkan. Nah, zikir yang dihidupkan supaya tadi tenang. Nah, ini. Lalu ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadis sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan ya, orang yang berzikir mengingat Tuhannya dengan yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang senantiasa zikir hidup terus dia. Sementara orang yang jarang zikir, bahkan mungkin gak pernah hidup zikir di rumahnya, mati. Orang-orangnya itu mati. Maka la ruha fi baitihi, kata, tidak ada ruh dalam rumahnya. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak serta ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, selain zikir bisa menghadirkan ketenangan pada orang yang melakukannya, tadi ya, kita misalnya suaminya ahlu zikir, isinya ahlu zikir. Ya, zikir itu diantaranya baca Al-Quran. Ya, di rumah sering dibacakan Al-Quran. Istrinya setelah selesai sholat, ba'dal maghrib baca Quran, ba'da subuh baca Quran, anaknya juga begitu. Suaminya pun sama, menghidupkan zikir pagi dan sore misalnya. Hidup zikir. Nah, kalau itu yang terjadi, bukan hanya kita sebagai penghuni rumah itu bahagia, tenang, tapi bahkan segala sesuatu yang berpotensi merusak ketenangan rumah kita itu akan hilang. Akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, maka kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Bahkan ini yang ngomong syaitan. Kata syaitan kepada Abu Hurairah, "Iza awaita ila firasika faqra ayatul kursi." Kalau kamu mau tidur bacalah ayat kursi. Yang ngomong ini syaitan. Kata Abu Hurairah, syaitan. Tadinya Abu Hurairah nggak ngerti kalau itu syaitan. Karena dia menyerupai manusia. Ya, waktu itu Abu Hurairah ditugasi untuk jaga harta zakat di Baitul Mal. Lalu dia didatangi oleh syaitan yang
3 hari berturut-turut datang minta, ya, mengemis gitu ya. Dan Abu Hurairah nggak tahu itu syaitan, nggak tahu. Baru nanti setelah hari ketiga lapor kepada Nabi. Nah, dan Abu Hurairah cerita, orang itu berpesan kepadanya, apabila kamu mau tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai. Ayat kursi berapa ayat ibu-ibu? Ayat kursi ada berapa ayat? 1 ayat. Ayat kursi cuma 1 ayat, ayat 255 dari surah Al-Baqarah. Jadi jangan tambahin. Kan biasanya ada orang nambahin, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha, dan seterusnya. Itu enggak usah. Karena di sini ayat kursi 1 ayat. Nah, fa innaka lam yazal 'alaika minallahi hafizun. Sesungguhnya kalau kamu baca ayat kursi sebelum tidur, Allah senantiasa akan menjagamu. Wala yaqrabuka syaitan. Wala yaqrabuka syaitan. Bahkan syaitan mendekat aja nggak bisa. Tuh, itu ibu-ibu nggih. Hatta tusbiha, sampai pagi. Ibu-ibu kalau mau tidur suka baca ayat kursi atau tidak? Alhamdulillah. Kalau sudah biasa. Yang belum, yuk kita hidupkan. 2 tadi, ya. Allah akan jaga siapa? Kita yang baca, termasuk tentu saja rumah yang kita tidur di dalamnya. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, syaitan tidak bisa mendekat ke kita. Syaitan itu kan pengennya buat masalah, merusak. Dengan zikir baca ayat kursi, syaitan bahkan dia mendekat aja nggak bisa. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya, itu. Dan banyak lagi, ya, dalil-dalil yang menunjukkan tentang pentingnya menghidupkan zikir di rumah. Contoh lain, ya, Bu, ada enggak orang tinggal di rumah, tiba-tiba ada musibah besar, ya, tetangga kebakaran, rumahnya juga kebakaran, ada enggak? Kejadian seperti itu ada? Ada kan? Tiba-tiba nggak dikira gitu. Tapi ada nggak? Ketika seluruh rumah di kampung itu terbakar, tapi ada rumah yang nggak kebakar, ada nggak? Ada juga ya, yang belum lama viral itu ya. Itu gimana? Nah, di dalam hadis Nabi mengatakan cara supaya rumah kita itu enggak kena musibah secara tiba-tiba. Itu ada zikirnya, gitu. Ada zikirnya. Maka kata Nabi, ya, man qala bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim salasa marrat, 3 kali. Kapan? Fis sabah wal masa, pagi dan sore. Pagi itu ba'da subuh, sore itu ba'dal asar. Apa yang akan terjadi? Lam tusibhu faj'atu bala. Maka dia tidak akan terkena bala, musibah yang tiba-tiba. Faj'atu bala. Itu enggak mungkin. Kalau dia hidupkan zikir tadi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu, ya. Kalau kita baca pagi sampai sore, tidak mungkin ada musibah yang tiba-tiba. Mungkin terbakar rumahnya, mungkin tertabrak truk itu kalau pinggir jalan, atau mungkin dirampok dan seterusnya. Nggak akan mungkin. Kalau dia hidupkan zikir ini, ya, setiap pagi dan petang. Itu contoh lain, ya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Atau nih ada zikir yang pendek tapi penting, ya. Nabi SAW pernah bersabda, man asobahu hammun, barang siapa ada orang yang tertimpa hammun, ya, kesulitan, au ghammun, kesusahan, au saqamun, sakit, au siddatun, ya, siddah ya sama tadi, sulit gitu ya.
lalu dia berzikir, ya, Allahu Rabbi la syarikalah. Udah, hanya itu. Allahu Rabbi la syarikalah. Hanya itu. Allah lah Tuhanku, tidak ada sekutu baginya. Ringkas, pendek. Jadi ibu-ibu ya, kita mengalami kesedihan, kedukaan, sakit, ya, atau sesuatu yang menyulitkan, udah ucapkan Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah. Apa kata Nabi kemudian? Kusifa dzalika anhu. Maka Allah akan hilangkan kesulitan itu darinya. Hadis akhrajahu at-Tabrani, ya, wal Baihaqi, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Allahu Rabbi la syarikalah. Tuh, itu. Hafal ibu-ibu? Apa? Pokoknya ibu punya masalah apa gitu ya, tiba-tiba ada masalah kok sedih. Ya, mungkin ya macam-macam lah sebabnya gitu ya. Udah langsung ingat zikir ini supaya Allah langsung hilangkan. Allahu Rabbi la syarikalah. Nah, inilah dia ya pentingnya zikir, menghidupkan zikir, apalagi di rumah kita. Nah, berikutnya, ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin sekalian, ya, kalau kita selalu berzikir di rumah kita, setiap kita mau masuk rumah, syaitan tadi sudah disebutkan tidak akan bisa mendekat, bahkan masuk nggak bisa masuk. Tapi kalau kita masuk rumah tanpa zikir, apa zikir minimal? Ucapkan bismillah, assalamualaikum, bismillah, minimal itu. Maka apa kata Nabi? Ya, apabila seseorang masuk ke rumahnya faqala bismillahi farra syaitanu minal bait, syaitan akan lari dari rumah itu. Waqal la mabita lakum wala asya'a. Lalu dia berkata kepada temannya, tidak ada tempat tidur buat kamu dan tidak ada pula makan malam. Ikut makan malam. Kenapa? Karena yang punya rumahnya ketika masuk ngucapin bismillah. Minimal itu. Atau ada tambahan menurut sebagian ulama berdasarkan hadis, ya, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal mahraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Nah, itu bisa. Nah, yang lebih panjang. Nah, itu. Maka kalau kita berdoa dengan doa itu, syaitan tidak akan bisa ikut masuk. Ya, tidak bisa ikut masuk ke rumah kita karena kita sudah bentengi dengan bismillah tadi. Yaitu yang kedua, misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, ibu-ibu serta bapak-bapak dan hadirin sekalian, ya, cara yang atau sesuatu yang bisa menyebabkan keluarga kita bahagia itu apa? Ketika suami di rumah itu betul-betul menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin sebagaimana ditegaskan Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, jelas ini disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi dalam keadaan normal, maka suami harus betul-betul menjadi pemimpin bagi keluarganya. Itu. Nah, bagaimana si suami itu betul-betul bisa menjadi pemimpin di keluarga? Dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fit Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau katakan berdasarkan ayat di atas tadi bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya, ya, yang bisa mengarahkan istrinya, keluarganya untuk senantiasa memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, menjaga hal-hal yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Itu tugas utama seorang suami di keluarga. Jadi kalau ada istrinya lalai, anaknya lalai, diingatkan. Ada yang tidak menunaikan hak Allah Ta'ala misalnya,
mungkin istrinya melakukan tindakan kesyirikan misalnya. Suami ya muncul ya mengarahkan ya bagaimana seharusnya sebagai seorang muslim. Jadi tidak mencederai hak-hak Allah Ta'ala dengan melakukan kesyirikan misalnya. Nah ini termasuk ya kemaksiatan, termasuk kebid'ahan di rumah itu. Suami akan ya berusaha meluruskan kok anaknya atau istrinya misalnya. Nah, kalau itu betul-betul bisa diwujudkan, suami betul-betul menjadi pemimpin, ya, memimpin istrinya, anak-anaknya untuk senantiasa lurus gitu ya, memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, menjaga apa-apa yang Allah fardukan kepada mereka. Nah, itu bisa menjadi sebab munculnya keluarga yang bahagia. Di lain sisi, ya, selain itu, suami juga bertanggung jawab. Yang dimaksud qawamun, dia bertanggung jawab untuk menghidupi anak istri, menghidupi kebutuhan, memenuhi kebutuhan anak istri, baik dari tempat tinggal ataupun pakaian. Itu suami yang betul-betul menjadi pemimpin yang seperti itu. Dia berusaha bagaimana cara bisa memenuhi kebutuhan anak istrinya dengan baik. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan tidak berbohong gitu kepada anaknya, kepada istrinya, tidak banyak bohongnya. Jujur, bisa dipercaya oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Jangan menjadi suami yang istri hilang kepercayaannya. Wah, itu pasti nggak akan bahagia. Jadi kami pernah gitu ya, kedatangan seorang ibu masih muda, konsultasi gitu ya, diantar oleh temannya. Nah, salah satu problem rumah tangga yang dihadapi si ibu ini, dia sudah nggak percaya sama suaminya, gitu. Karena setiap kali ditanya, Pak mau kemana? Wis, ora usah takon-takon gitu ya, takon-takon terus gitu ya. Nah, kalau mau pergi gitu ya, pakai jaket, pakai helm, ditanya mau kemana Pak? Arab gole cewek katanya. Jawabannya gitu, kan ngeri itu kan? Dan itu terjadi. Saya tahu karena si ibu itu datang gitu, cerita. Kan kasihan itu. Nah, hilang tuh kepercayaan. Nah, kalau sudah begitu, nah berarti suami nggak bisa jadi pemimpin tuh. Nah ini, nah maka Allah ancam kalau ada suami yang seharusnya menjadi pemimpin di keluarga, kok sikapnya seperti itu. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamut wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa harramallahu lahu al-jannah." Ya, tidaklah ada seorang hamba yang Allah jadikan dia sebagai pemimpin untuk memimpin ya, mungkin keluarganya atau rakyatnya. Lalu dia mati wa huwa ghasun li ra'iyatihi. Sementara dia ketika memimpin itu berbuat ghosh ya. Apa? Menipu ya, berbuat curang kepada yang dipimpinnya, illa harramallahu lahu al-jannah. Kecuali Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Nah, ini para suami harusnya dengar ini ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, yang ketiga. Jadi suami betul-betul menjadi pemimpin di rumah tersebut, bisa dipercaya oleh istrinya dan anak-anaknya. Yang keempat, yang bisa menjadi sebab keluarga itu bahagia adalah apa? Keluarga yang di dalamnya penuh cinta dan kasih sayang. Gitu. Jadi betul-betul antara suami istri saling mencintai. Ya, satu sama lain. Suami mencintai istri, istri mencintai suami, orang tua mencintai anak, anak cinta sama orang tua. Nah, hidupkan suasana seperti itu. Nah, maka kalau itu hidup, keluarga akan bahagia pasti. Istri punya kekurangan pasti, suami punya kekurangan juga pasti. Pun begitu dengan anak-anak. Nah, ketika seorang suami melihat ada kekurangan pada istrinya, nah, jangan mudah-mudah kemudian dia berbuat semena-mena atau begitu sebaliknya ya. Ketika istri melihat suaminya ada kekurangan, itu jangan langsung bentar-bentar
aku minta cerai dan seterusnya gitu ya. Nah, atau suami, aku cerai kamu dan seterusnya. Tidak. Gara-gara kekurangan sedikit kekurangannya gitu ya. Karena memang masing-masing pasangan itu pasti punya kekurangan. Maka kata Nabi apa? La yapruku mu'minun mu'minatan. Nah, yang maknanya tidaklah seorang mukmin ya, membenci istrinya mukminah. Nah, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada suami tidak suka pada salah satu sifat istrinya atau sebaliknya, istri tidak suka pada salah satu sifat suaminya, mungkin di satu sisi memang ada yang buruk, tapi ingat waradiya minhan akhar. Bisa jadi ada banyak sifat pada istrinya yang justru tidak dimiliki oleh orang lain, menggembirakan itu, menyenangkan, atau sebaliknya ya. Mungkin suami punya kekurangan tapi banyak sifat-sifat dia yang baik gitu. Nah, ingat hadis Nabi ini. Nah, maka dengan begitu ya kita memaklumi, ya wajarlah masing-masing punya kekurangan. Jangan sampai karena kekurangan lalu jadi sumber masalah gitu ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ini ya yang keempat. Nah, jadi kalau pasangan baik itu pasti akan menjadi sumber kebahagiaan. Maka kata Nabi, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang ini merupakan kebahagiaan bagi seseorang. Arba'un minas sa'adah kata Nabi. Apa itu? Yang pertama, al-mar'atus sholihah, istri yang solehah atau suami yang soleh. Suami kalau punya istri soleh itu udah dia punya tuh, dia pegang satu kebahagiaan. Atau sebaliknya istri suaminya soleh pasti bahagia tuh. Bu, kalau ibu lihat suami ibu setiap kali waktu sholat sergep langsung ke masjid jamaah, ibu seneng nggak? Seneng kan? Gembira tuh pasti. Kalau normal pasti bahagia sekali. Sama seperti suami melihat istrinya sergep ibadah, zikir sergep, baca Quran sergep, wah itu jadi qurratu ain, qurratu ayun, itu membahagiakan. Saya kira sama ya, ibu-ibu melihat suaminya pulang dari masjid langsung buka mushaf Quran, baca Quran, Masya Allah, pasti bahagia. Pun begitu dengan suami. Nah, maka pasangan soleh itu ya minas sa'adah kata Nabi SAW. Nah, ini ibu-ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak serta sekalian ya. Yang kelima, di antara perkara yang bisa menyebabkan keluarga bahagia itu apa? Al-mu'asarah fiha bil ma'ruf. Interaksi yang dibangun antara suami istri itu ma'ruf. Ya. Sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka istrimu itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan wanita juga punya kewajiban untuk ya, memperlakukan suaminya dengan cara yang baik juga. Sama-sama mu'asharah bil ma'ruf. Ibu-ibu tadi ya, dalam surah An-Nisa ayat 19 Allah menyuruh para suami kaum laki-laki wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Nah, apa ada perintah istri? Ada juga perintah untuk istri. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan para wanita itu, istri-istri itu, ya, mereka punya hak untuk dipergauli dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana juga mereka punya kewajiban untuk ya bergaul dengan, berinteraksi dengan suaminya dengan cara yang ma'ruf. Itu ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Apa di antaranya mu'asharah bil ma'ruf? Mu'asharah itu ya, memperlakukan pasangan dengan cara yang ma'ruf itu apa? Disebutkan di antaranya tawfiyatu haqqi
az-zauj atau az-zaujah. Memenuhi hak pasangan gitu. Istri punya hak atas suami, suami punya hak atas istri. Penuhi hak istri memenuhi hak suami, suami memenuhi hak istri. Dua-duanya saling memenuhi haknya karena masing-masing punya hak. Taufiyatu haqqihima. Nah, itu cara mu'asharah bil ma'ruf. Istri punya hak untuk dihormati, untuk disayangi. Istri punya hak untuk disayangi, diperhatikan. Suami punya hak untuk dihormati dan untuk ditaati. Maka istri taat hormat pada suami, suami sayang kepada istri. Itu hak dasar ya, hak paling fundamental yang ada pada kedua pasangan. Itu suami mencintai dan memperhatikan istrinya. Apa yang dibutuhkan oleh istrinya betul diperhatikan, dicukupi. Bahkan ketika lihat istrinya kok capek sekali, lelah, dia tampil nyuci piring, mungkin nyetrika gitu ya. Ada nggak bu suaminya kayak gitu? Ada. Jarang ya. Nah, tapi Rasul begitu, itu Rasul itu ya. Jadi Rasul itu betul-betul meringankan beban istrinya gitu. Fi khidmati ahlihi, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini harusnya bapak-bapaknya hadir juga nih ya, biar tahu gitu ya. Nah, pun begitu istri ya, kalau si suaminya minta, bu, tolong dong buatin teh manis yang panas gitu, buat aja sendiri, tinggal ke dapur itu dispenser ada gitu ya. Sikap begitu baik atau tidak ibu-ibu? Tidak baik itu ya, nggak baik. Bahkan saya punya teman, seorang suami akhirnya bercerai dengan istrinya. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya nggak peduli. Kata suaminya, sepanjang saya menikah dengan dia, itu istrinya tidak pernah punya kesadaran ya untuk membuatkan minimal teh panas lah sebelum kerja, menyediakan sarapan pagi lah gitu. Ini kata suaminya ya, yang cerita kepada kami. Nah, itu akhirnya pecah gitu. Saya bilang, Pak, Boya jenengan ngomong sama istri, Bu, jangan, kadang-kadang komunikasi ya. Karena suami inginnya disediakan minuman panas, sediakan sarapan, tapi nggak mau ngomong. Menurut suaminya, itu kan udah kewajiban istri, hak suami, harusnya nggak diomongin pun paham kan gitu. Ternyata kan tidak semua istri paham kan. Nah, nggak diomongin gitu. Akhirnya ya dia ya pecah, ya cerai gitu. Nah kan kasihan itu ya. Hanya gara-gara itu, diantaranya masih ada sih hal-hal yang lain ya. Tapi dari situ kan kami bisa simpulkan, berarti memang ada hak suami yang tidak ditunaikan oleh istrinya, ada hak istri yang juga tidak ditunaikan oleh suaminya. Dan menurut si suaminya, ini kata beliau juga ya, jadi istrinya itu nggak pernah dikasih uang, tapi seluruh kebutuhan istri dipenuhi. Seluruh kebutuhan istri dipenuhi. Cuman istri nggak pernah dikasih uang. Bu, saya tanya nih, kalau ada di antara ibu punya suami, uangnya banyak, semua apa yang ibu butuhkan dipenuhi. Mau baju yang harganya berapa, sejuta, juta, ada. Mau kendaraan, mau beli sayur, mau apa, mau makan enak, suami siap memenuhi kebutuhan. Tapi pas istrinya minta uang, nggak dikasih. Kira-kira gimana bu? Senang nggak tuh? Tapi semua kebutuhan ibu tercukupi. Hah? Enggak? Kenapa bu? Yang buat senang diberi kebebasan bu ya, belanja sepuas-puasnya gitu ya. Nah bu, pak, ini cerita nyata yang saya ceritakan ini betul-betul fakta gitu. Ya saya dengar dari yang bersangkutan. Sampai beliau mengatakan kepada istrinya, kalau kamu mau uang, oke, tapi tolong catat semua pengeluaran. Bahkan sampai setetes air yang keluar catat. Kira-kira gimana bu? Waduh gitu ya. Gak ada yang bisa bu ya.
Saya dulu pernah ke istri ngomong, tolong semua pengeluaran catat. Berkali-kali saya ngomong gitu nggak jalan. Nggak jalan-jalan, saya belikan bukunya, catatan keuangan, saya berikan pulpennya, tolong dicatat gitu. Supaya tahu satu bulan itu pengeluaran berapa. Itu nggak jalan, akhirnya saya paham. Itu nggak bisa kayak gitu. Udahlah, sekarang yang penting ada uang, kasihkan setoran, udah terserah mau. Yang penting tahu gitu. Berapa kita punya rezeki, bagaimana kita mengaturnya. Oh ternyata ketika begitu malah lancar gitu ya, malah bisa nabung dan seterusnya. Nah ini Bapak sekalian ya. Nah ini, jadi itu diantara contoh mu'asharah bil ma'ruf, termasuk disebutkan ya. Maka tadi sikap suami yang saya ceritakan itu nggak ma'ruf tuh, kayak gitu tuh nggak ma'ruf. Ya. Maka tadi harus ada saling memahami ya. Kemudian Bapak sekalian, diantara yang disebut mu'asharah bil ma'ruf di sini adalah apa? Setiap kali ketemu suami istri bermuka ceria gitu. Suami pulang kerja, istrinya senyum, suaminya juga bahagia. Itu termasuk mu'asharah bil ma'ruf. Jangan sebaliknya, setiap kali ketemu mukanya cemberut terus ya. Mau kerja dicemberutin, pulang kerja dicemberutin. Wah, itu pasti bingung itu suaminya ya. Atau sebaliknya suami yang cemberut gitu ya. Itu juga tidak ma'ruf. Ada model suami ketika di luar rumah banyak orang seneng sama dia karena pinter membuat orang ketawa. Pas di luar sama temennya, wah orang seneng sama dia. Tapi pas di rumah, wah kayak harimau gitu ya kepada istri dan anak-anaknya. Itu ada model seperti itu. Ini nggak benar ini ya. Di luar dia gampang menyenangkan orang, di rumah sulit menyenangkan pasangan. Nah itu enggak ma'ruf yang seperti itu. Nah ini ibu-ibu ya dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajma'in. Jadi kalau kita gampang membuat orang senang, apalagi seharusnya kita lebih mudah lagi membuat senang orang yang di rumah kita gitu, pasangan kita atau anak-anak kita. Nah itu. Nah itu namanya juga mu'asharah bil ma'ruf. Nah, bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan dalam riwayat asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau membaca surah Al-Baqarah ayat 228, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Kata Allah kan begitu. Dan bagi para istri itu ya, mereka punya hak untuk diperlakukan dengan cara yang baik, sebagaimana juga mereka punya kewajiban untuk memperlakukan suaminya dengan cara yang baik. Lalu apa kata Abdullah bin Abbas? Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana lil mar'atu. Saya senang atazayyan itu berhias. Saya senang berhias biar terlihat ganteng oleh istri saya, sebagaimana juga saya senang kalau istri saya berhias untuk saya biar terlihat cantik oleh saya. Nah, jadi seimbang. Itulah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas. Jadi beliau itu kalau pulang ke rumah berusaha tampil segagah mungkin di hadapan istrinya. Gitu ya. Sebaik mungkin. Karena beliau senang kalau istrinya tampil baik di hadapan dirinya. Nah, kata beliau, itulah aplikasi dari surah Al-Baqarah ayat 228. Nah ini ibu-ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajma'in. Jadi itu. Kemudian yang tadi yang keberapa? Yang kelima ya. Sekarang ke-6 Bu ya. Ada 8 semua. Yang ke-6 ibu-ibu dan hadirin Bapak sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajma'in. Di antara sebab yang bisa mewujudkan keluarga bahagia adalah apa? Ya. Al-adlu bainal abna. Bersikap adil kepada semua anak-anak, adil, jadi tidak membeda-bedakan. Kalau ibu-ibu ya bapak-bapak punya anak, kalau satu sih nggak ada masalah ya. Kalau anaknya lebih dari satu, itu jangan sampai dibeda-bedain. Bersikaplah adil ya, bersikaplah adil kepada anak,
maka dengan begitu anak akan bahagia. Orang tuanya tidak berat sebelah. Gitu. Dulu, nah di sini sebutkan dalilnya, ya. Ada seorang sahabat bernama Bashir, punya anak, ya, lebih dari satu, salah satu nama anaknya An-Nu'man. Maka ada sahabat namanya An-Nu'man bin Bashir. Nu'man ini disayangi oleh bapaknya, disayangi mungkin karena baik ya. Saya kira kadang-kadang kan anak macam-macam bunyi, karakternya sifat anak macam-macam. Kadang ada yang baik, gampang disuruh, ada yang sulitnya bukan main. Boro-boro suruh mandi aja, masya Allah susah banget gitu ya. Suruh salin susah banget. Ada. Nah, walaupun karakter beda-beda, tapi tetap usahakan adil. Ya. Ada mungkin anak gampang banget, suruh mandi tanpa disuruh udah dia mandi sendiri. Ya. Bahkan suruh nak tolong pijitin ibu, mau gitu ya. Ini ibu pegel-pegel, mau. Disuruh beli apa mau gitu ya. Ada kan anak yang begitu, itu baik, ada. Nah, tapi jangan itu yang difokus diperhatikan, yang lain enggak, jangan. Nah, maka dulu ada An-Nu'man diperhatikan oleh bapaknya Bashir, ya. Lalu istrinya protes, istrinya Bashir atau ibunya Nu'man. Nah, datang kepada Nabi SAW mengeluhkan sikap Bashir suaminya yang hanya memberi kepada Nu'man. Itu. Karena apa? Anak kami ini kan bukan hanya Nu'man, ada yang lain. Lalu Nabi bertanya, Allahu ikhwah, si Nu'man punya saudara enggak? Naam, iya, bukan hanya Nu'man anaknya. Maka dipanggillah Bashir oleh Rasulullah, ditanya oleh Rasul, Bashir, Allahu ikhwah, si Nu'man ini punya saudara enggak? Maksudnya, kamu punya anak lain enggak selain Nu'man? Qala na'am, kata Bashir iya. Lalu Nabi tanya, Fakulluhum a'taita mislama a'taitahu? Apa kamu kasih saudara-saudara si Nu'man seperti engkau mengasihi si Nu'man? Apa jawaban Bashir? Qala la, tidak katanya. Nah, lalu Rasul mengatakan, "Falaisa yasluhu hadza." Ini enggak benar. Sikapmu wahai Bashir yang hanya memberi kepada satu anakmu Nu'man, yang lain tidak, ini enggak benar. Falaisa yasluhu hadza, kata Rasul. Nah, dikritik oleh Nabi SAW. Nah, jadi kalau mau kasih semua, jangan dikhususkan, gitu. Ini dan oleh Nabi ini dianggap sebagai perbuatan ya yang enggak benar, dianggap jur. Ini perbuatan dosa, itu enggak adil kepada anak-anak. Nah, maka kata Nabi, wa inna li banika alai haqqan an ta'dila bainahum. Sesungguhnya anak-anakmu itu punya hak ya atasmu untuk kamu bersikap adil kepada mereka semua. Al-adlu baina al-aulad, bersikap adil ke semua anak. Harus adil. Itu ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin sekalian ya, berusahalah untuk bersikap adil sebisa mungkin. Yang ketujuh, ya, supaya keluarga kita bahagia itu adalah husnuzon, ya, selalu berusaha untuk berprasangka baik kepada pasangan. Istri husnuzon kepada suami, suami juga husnuzon kepada istri. Suami pulang kerja, rumah berantakan. Nah, jangan suuzon, wah ini pemalas sekali ini ya. Di rumah aja rumah berantakan, jangan. Mungkin capek ngurusin yang lain kan. Pun begitu sebaliknya, istri juga jangan gampang-gampang suuzon kepada suami. Pulang kerja kok di luar waktunya, harusnya pulang sebelum maghrib, ini habis isya baru pulang. Wah, ini pasti ada selingkuhan nih ya. Nah, itu suuzon namanya ya. Ternyata karena macet di jalan kan gitu. Nah ini, maka kata Nabi apa? Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian berprasangka buruk ya. Karena sesungguhnya berprasangka buruk itu sebohong-bohong ucapan. Jadi jangan gampang suudzon, tapi hidupkanlah husnuzon. Kecuali mungkin ada bukti-bukti ya.
Nah, itu boleh, konkret, jelas, clear gitu ya. Itu lain lagi. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak serta sekalian. Yang terakhir, ya. Di antara perkara yang bisa menyebabkan keluarga kita bahagia itu adalah apa? At-ta'awunu baina afradil usrati 'alal khair. Saling bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan. Suami nolong istri, istri nolong suami. Ya. Pas terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suami bilang, "Pak, sudah azan." Nah, ke masjid. Itu namanya ta'awun 'alal khair. Jangan dibiarkan. Suami lagi tidur, azan di masjid terdengar, bangunkan. "Pak, sudah azan." Bangun dulu. Itu Bu, Pak. Begitu juga suami, ya. Ketika pulang dari masjid, istrinya masih ngotak-atik handphone. Ingetin, "Bu, udah sholat belum?" Ya. Udah HP-nya taruh dulu, sholat dulu, nanti habis sholat silakan buka HP lagi. Kan gitu. Bahasa kita kan sekarang begitu, Bu ya. Banyak ibu-ibu, tapi nggak tahu kalau ibu sini mudah-mudahan enggak ya. Ya, mudah-mudahan enggak kalau sini. Enggak beda. Jadi suaminya ke masjid. Ya. Pas suaminya pulang dari masjid, masih tetap duduk ngotak-ngatik handphone, belum beranjak sholat, padahal enggak harus jalan kan gitu. Ada enggak Bu, ibu-ibu yang seperti itu? Ada enggak? Enggak ada. Di sini enggak ada ya. Alhamdulillah, pokoknya azan ibu langsung wudu juga Bu ya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Nah, jadi saling menolong. Malam saling membangunkan. Ya, Bu, yuk kita sholat lail, mumpung masih ada waktu. Nah, pun begitu nanti dengan suaminya. Maka kata Nabi sekalian, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat. Allah mengasihi, menyayangi seorang laki-laki suami yang bangun di malam hari kemudian dia sholat, dia bangunkan istrinya. Lalu istrinya ikut bangun sholat. Wah, itu Allah sayang tuh. Allah menyayangi keluarga yang seperti itu. Fa in abad nadha fi wajhi halma. Jika istrinya dibangunkan enggan bangun, oleh suami ciprati air, pelan-pelan ciprati air. Nah, sebaliknya, wa rahimallahu mura'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadat zaujaha fa shalla fa in abad nadhat fi wajhihil ma. Allah menyayangi seorang wanita yang bangun di malam hari kemudian dia sholat, saat itu dia bangunkan suaminya, suami sholat. Atau kalau suaminya mungkin lagi malas gitu ya, nggak sholat, dibangunkan susah, oleh istrinya diciprati air. "Pak, bangun Pak, bangun Pak." Nah, itu Allah menyayangi pasangan yang seperti itu. Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi inilah dia ibu-ibu dan bapak-bapak, ada 8 tadi yang diajarkan oleh Rasul. Nah, apabila kita lakukan, masa bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Jadi saya kira ini sementara yang bisa kami sampaikan. Wah, ini pas jam 10 kurang 1 menit nih ya. Biasanya ada tanya jawab tidak Bu biasanya? Ada biasanya ya. Saya kasih kesempatan 1 aja Bu ya. Karena jam 10 walaupun saya izin agak telat ya. Monggo barangkali ada di antara ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. 1, mohon maaf karena jam 10 ada agenda lain. Ada yang mau tanya, ibu-ibu? Tidak ada ya, alhamdulillah ya. Oh, ada, monggo Bu. Tadi kan disebutkan yang ada 4 kebahagiaan tadi. Pertama tadi kan pasangannya atau ya selanjutnya. Baik. Terima kasih Bu. Ada 4 ya, arbaun minas sa'adati. Ada 4 yang itu merupakan kebahagiaan bagi seseorang. Yang pertama tadi ya, pasangan yang soleh, al-mar'atu soleh atau ar-rajulu as-saleh ya, gitu. Yang kedua apa? Al-maskanul wasi'u, tempat tinggal yang makna al-wasi itu lapang. Maksudnya lapang itu bisa menampung anggota keluarga gitu ya. Itu. Karena nanti lapang sempitnya tempat tinggal itu relatif ya. Kalau kita lihat sih rumah-rumah Rasul kan jelas ya.
nggak gede-gede banget gitu. Yang penting orang yang tinggal di situ cukup gitu. Itu yang dimaksud al-maskanul wasi, tempat tinggal yang cukup. Yang ketiga al-jaru, ya, wal jaru as-salih, tetangga yang soleh. Itu pasti bahagia tuh. Kalau ibu tinggal di satu kampung, tetangganya baik-baik, kira-kira betah nggak bu kita tinggal di kampung itu? Oh betah. Tapi kalau tetangganya banyak nyinyir ya, semua dikepoin gitu ya, bahkan dia nggak suka ketemu kita, cemberut, walaupun kita bawain apa gitu ya ke rumahnya, tetap dia nggak senang ke kita gitu ya. Bahkan kadang-kadang merusak mungkin taman kita dan seterusnya. Wah itu nggak, susah kita, bahkan sengsara kita kalau punya tetangga yang seperti itu. Yang ketiga al-jarus saleh. Dan yang keempat al-markabul hani. Al-markab itu kendaraan yang baik gitu ya, kendaraan yang enak dipakai. Nah, maka orang kalau sudah punya 4 hal ini, pasangan hidup yang soleh, rumah yang tadi cukup, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, udah bahagia tuh dia, kata Nabi SAW. Jadi arbaun minas sa'adah. Itu bu, tadi lanjutannya ya, yang tadi kami baru sebutkan satu kali. Nah, itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, Imam Al-Bazzar, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yaitu lengkapnya tadi 4 perkara yang membahagiakan itu ya. Baik, ibu-ibu, mohon maaf ya, terpaksa kami. Oh masih ada, ya silakan bu. Surah Al-Baqarah, ya sebentar, ya. Walahunna mislul ladzi alaihinna. Nah, ayat 228 bu, betul. Ayat 228. Coba, ibu udah buka? Ntar bu ya, saya buka dulu bu. Ayat 228. Ada bu kata itu atau tidak ibu temukan? Surah Al-Baqarah ayat 228. Di bagian terakhir bu ya. Ini ya konteksnya ini soal perceraian ya. Ya. Kalau kita baca lengkap, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, itu ya. Jadi wanita-wanita yang dicerai itu masa iddahnya menunggu selama 3 kali suci atau 3 kali haid, salah satu quru. Nah, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhiri wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Itu bu ya. Nah, ini memang betul konteks utama dalam ayat ini adalah soal perceraian ya. Aturan dalam perceraian masa iddahnya tadi, wanita yang cerai hidup adalah 3 kali quru atau 3 kali haid, 3 kali suci. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Artinya kalau hamil jangan sembunyikan. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu. Maksudnya, kalau ada suami bercerai dengan istrinya, masih dalam masa iddah, nah, yang paling berhak untuk mendapatkan si istri itu ya suaminya, gitu. Dan ibu-ibu, masa iddah itu ya ada batasnya, masa tunggu. Kalau itu cerai hidup tadi 3 kali haid atau 3 kali suci. Sebelum habis waktu itu, suami ingin rujuk,
rujuk, ya rujuk itu kembali bersama lagi. Nah, tidak perlu ada pernikahan lagi, ya tinggal rujuk saja. Boleh dengan soroha terus terang, boleh dengan isyarah, pakai isyarat. Maka para ulama katakan begini, kalau suami cerai dengan istrinya, tolak 1 atau 2 gitu ya, baru seminggu bercerai, udah rindu gitu ya, nggak kuat menahan rindu, ingin ketemu lagi dengan istrinya, atau istri ingin ketemu lagi dengan suami, sama-sama rindu. Udah datang aja suami itu, temui istrinya, pegang, genggam tangannya. Ketika istri digenggam tangannya, diam saja, bahkan menyambut genggaman suaminya, itu sudah rujuk. Itu sudah rujuk. Udah sah lagi jadi suami istri. Nggak usah ngomong, itu sudah sah. Atau soroha, kalau soroha suami ngomong, "Bu, aku mau balik ya Bu. Ternyata kalau nggak ada kamu di sisiku, wah hidupku berantakan," gitu ya. Misal, itu jelas bisoroha itu. Jadi selama ada masa iddah, balik aja. Walaupun mungkin baru 2 hari gitu. Maka kembali sah. Apa perlu ada saksi? Tidak perlu. Tidak perlu ada saksi. Kalau mau pakai saksi ya silahkan gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya dan sekalian. Itu Bu. Nah, kemudian jika mereka menghendaki perbaikan, ini ya. Dan mereka para istri, para perempuan itu mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Nah, itu kalau kita baca terjemahnya ya. Jadi, seorang istri mempunyai hak yang sama. Ya, menurut cara yang baik. Itu. Kalau kita baca tafsirnya, nah, maka tadi kami kemukakan tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tadi kan saya tadi mengutip nggak riwayat dari Abdullah bin Abbas? Saya kutip ya tadi ya. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita hanya membaca ayat Quran dan terjemahnya saja, sempit makna yang kita dapatkan. Paling, wah ini kan hanya soal nikah cerai kan gitu. Suami dan istri ya sama-sama punya hak seimbang itu. Nah, kalau kita baca tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Al-Jauzi, tafsir Imam Al-Qurtubi, itu spektrum makna ayat itu menjadi sangat luas. Maka tadi dalam tafsirnya Abdullah bin Abbas, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'atu. Maksudnya apa? Wanita punya hak yang sama diperlakukan dengan baik, sebagaimana juga suami punya hak yang sama diperlakukan dengan baik oleh istri. Sama-sama punya hak yang sama. Itu Bu. Ya itu ya Bu ya. Jelas Bu? Nah, itu. Ini tafsir dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi baik Bapak Ibu, nampaknya mohon maaf ya sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain Allah izinkan kita untuk bisa bertemu lagi, mempelajari ya ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Langsung tutup Bu ya. Kami akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.